Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita persiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, Rabu 21 Juli 2021. Masa depan selalu ada bagi orang yang bersandar kepada Allah. Meskipun perjalanan ke sana tak seindah yang dibayangkan, tak semudah seperti yang diimpikan, tak gampang untuk digapai. Namun orang percaya meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan ayat yang keempat.
Jemaat, marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan, ini kami yang Tuhan kumpulkan dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Berkenanlah Engkau hadir dengan roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar dan renungkan malam ini tidak berlalu sia-sia, tetapi terpatri dalam hati batin kami, untuk kami jalankan dalam kehidupan beriman setia kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 285 ayat yang pertama. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 25. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dunia kita sedang tidak baik-baik. Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Pengaruh COVID-19, pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa, membawa penderitaan begitu banyak orang di seluruh dunia, baik kematian, tapi juga dilanda penyakit yang luar biasa. Di Indonesia, puluhan ribu orang juga telah meninggal dunia. Dan jutaan orang jatuh sakit, baik dirawat di rumah sakit, tapi juga ada di rumah karena rumah sakit penuh, tidak bisa menampung. Nah, ini semua situasi dan kondisi yang sedang terjadi di seluruh dunia, tapi juga di tanah air kita Indonesia. Di negara-negara Eropa, saudara-saudara, terjadi banjir yang luar biasa. Di Belanda, di Belgia, di Jerman, dan beberapa negara Eropa lain mengalami banjir yang sangat luar biasa. Bahkan puluhan orang meninggal akibat banjir. Nah, ini semua keadaan yang sedang dialami oleh manusia di dunia. Khusus untuk negara kita Indonesia, saya kira sampai hari ini sudah hampir 2 tahun atau 1 tahun lebih kita harus berada di rumah, tidak dapat melaksanakan aktivitas normal karena berbagai keadaan yang ada di sekitar hidup kita. Tapi saudara-saudara, apapun yang terjadi, dunia ini harus tetap berjalan, hidup ini harus terus berjalan. Dan
apakah itu keadaan baik atau buruk. Kehidupan harus terus berlangsung. Bagi anak-anak Tuhan, kita harus tetap beriman kepada Tuhan, tetap meminta petunjuk Tuhan terhadap berbagai perkembangan yang terjadi. Jadi situasi dan kondisi ini mengajar kita semua agar kita tidak lagi menaruh pengharapan pada diri dan kekuatan kita sendiri, tapi kita sangat-sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena itu petunjuk-petunjuk Tuhan untuk perjalanan hidup kita ke masa depan yang kita sendiri belum tahu apakah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir atau sampai kapan. Nah, ini semua hubungan kita dengan Tuhan harus terus berlangsung agar kita tetap meminta petunjuk Tuhan. Apa yang terbaik yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi penderitaan ini. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita akan mampu untuk mengantisipasi berbagai hal apabila senantiasa kita dekat dengan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk dari Tuhan, sehingga kita tidak akan mengalami jalan buntu dalam hidup ini. Bagi orang-orang beriman, apapun yang dialami dalam kehidupan ini, apakah itu kesukaran atau penderitaan, tidak akan membuat mereka buntu, karena mereka punya Tuhan. Tuhan yang berkuasa, dan Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia yang mengatur kehidupan kita, dan Dia yang menentukan masa depan kita. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita hari ini dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 itu berkaitan dengan mimpi Firaun, penguasa Raja Mesir atau penguasa Mesir, yang pada saat itu dia bermimpi sebanyak 2 kali. Dan mimpi itu berturut-turut. Yang pertama, ada 7 ekor lembu gemuk ditelan oleh 7 ekor lembu kurus dan buruk yang muncul dari sungai Nil. Pada saat yang bersamaan juga, dia bermimpi yang kedua kali, yaitu mimpi 7 bulir gandum yang berisi dan baik ditelan oleh 7 bulir gandum kering, kurus, dan layu. Nah, mimpi ini bagi Firaun membuat dia sangat kaget. Dia penasaran apa sebenarnya yang terjadi dengan mimpinya ini. Karena itu dia memanggil semua orang pintar yang ada di Mesir untuk menerjemahkan mimpinya. Apa makna daripada mimpi itu? Dia ingin tahu, karena belum pernah dia bermimpi seperti itu. 7 ekor lembu gemuk ditelan oleh 7 ekor lembu kurus. 7 bulir gandum yang gemuk, yang bagus dan baik ditelan oleh 7 bulir gandum yang kurus dan kering. Apa makna dari semuanya itu? Saudara-saudara, ternyata semua orang pintar di Mesir tidak sanggup untuk menjelaskan atau menerjemahkan mimpi dari Firaun. Nah, karena itu ada seorang memberi nasihat atau memberikan masukan kepada Firaun. Ada seorang yang bisa menerjemahkan mimpi yang bernama Yusuf. Karena itu Firaun memanggil atau menyuruh orang memanggil Yusuf untuk datang menerjemahkan mimpinya. Nah, kedatangan Yusuf itu dia sendiri kaget, ada apa sampai dia harus dipanggil oleh Firaun. Nah, Firaun katakan kepada Yusuf, mimpi saya seperti ini. 7 ekor lembu tambun ditelan oleh 7 ekor lembu kurus. Dan 7 bulir gandum yang kurus menelan
7 bulir gandum yang gemuk. Apa arti dari semua itu? Lalu Yusuf meminta petunjuk Allah. Jadi dia tidak hanya berdasarkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tapi dia meminta petunjuk Allah apa sebenarnya yang harus dia lakukan. Dan Tuhan memberitahukan kepada dia, dan itu kita baca tadi dalam ayat yang ke-25. Yusuf katakan kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ya. Jadi yang Allah akan lakukan ialah akan terjadi 7 tahun kemakmuran yang terjadi di seluruh tanah Mesir dan sekitarnya. Dan kemudian akan datang 7 tahun kelaparan atau penderitaan, kekeringan yang melanda Mesir dan sekitarnya. Nah, karena itu Firaun harus bersiap-siap untuk mengantisipasi semua keadaan ini. Jadi dengan tegas Yusuf katakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang akan terjadi, dan itu nyata, bukan main-main, tidak bisa ditunda-tunda. Karena itu orang harus mempersiapkan diri menghadapi semua keadaan dan mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang akan terjadi. Jadi 7 tahun kemakmuran, orang tidak boleh berleha-leha. Orang tidak boleh lupa diri. Tapi orang harus mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu. Hidup lebih teratur. Bisa mempersiapkan bekal. Karena akan datang 7 tahun kelaparan yang akan melanda seluruh negeri Mesir. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan kata lain Yusuf mau katakan kepada Firaun, ada 3 langkah penting yang harus diambil. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi. Artinya mampu melihat akan tanda-tanda dari Tuhan untuk masa depan hidup manusia. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi semuanya itu. Nah, ini juga sesuai dengan tema hari ini, yaitu melihat tanda akan masa depan. Jadi apa yang akan Tuhan perbuat itu mengingatkan manusia supaya mereka mempersiapkan diri menghadapi semua keadaan itu. Kalau ada kemakmuran, orang tidak boleh lupa diri. Tapi orang harus bersiap-siap. Karena akan ada perubahan terjadi besar 7 tahun kemudian, di mana akan terjadi kelaparan dan penderitaan. Nah, karena itu kemampuan melihat jauh ke depan itu sangat diperlukan. Diperlukan juga kesiapan diri untuk menghadapi berbagai keadaan. Sehingga orang dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik pada masa-masa senang. Orang tidak menjadi lupa diri. Yang kedua, diperlukan orang-orang yang terampil untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengatasi keadaan-keadaan sulit. Ya. Jadi orang-orang yang terampil dalam mengelola semua kekayaan pada hari atau waktu kemakmuran, pada masa kemakmuran itu. Terampil mengelola, mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Sehingga apabila datang keadaan sulit, mereka telah siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, perlu manajemen pengaturan yang tepat. Jadi kekayaan, kelimpahan, kemakmuran yang dimiliki itu jangan dihambur-hamburkan. Harus ditata dengan lebih baik. Harus diatur, mempersiapkan banyak orang. Sehingga apabila datang kesulitan,
mereka telah siap karena ada pengaturan, ada manajemen yang tepat dalam mengatur banyak hal. Jadi manajemen masalah itu sangat penting, mengatasi masalah-masalah yang pelik, mengatasi masalah-masalah yang sulit, agar bisa keluar dari kesulitan dan mampu mencari solusi terbaik. Jadi ini 3 hal yang sebenarnya mau disampaikan oleh Yusuf kepada Firaun. Dan Firaun dapat menerima semua itu. Ya, jadi petunjuk Allah itu sangat luar biasa. Pada saat masa-masa kesenangan orang tidak boleh lupa diri. Orang harus menata hidup itu dengan baik. Orang harus bisa mengatur kehidupannya, mengatur berkat-berkat Tuhan dengan baik, supaya tidak menghambur-hamburkan berkat Tuhan secara sia-sia. Nah, inilah yang mau disampaikan pada malam hari ini kepada kita semua. Kondisi kita saat ini tadi sudah saya jelaskan atau saya katakan pada awal, tidak sedang baik-baik. Dunia mengalami penderitaan, Indonesia juga mengalami penderitaan. Tapi juga kita semua, baik warga gereja maupun gereja dan pekerjaan pelayanannya, juga mengalami tantangan yang berat. Kita sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, karena itu sekali lagi kita harus meminta petunjuk Tuhan. Apa yang terbaik yang harus kita lakukan? Mengantisipasi semua perkembangan ini ke masa depan. Apakah akan berakhir pada akhir tahun ini semua ini? Kita tidak tahu. Nah, inilah semua yang harus kita persiapkan diri dengan baik, agar supaya kesulitan yang sedang kita hadapi ini tidak akan terus menghantui kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, pemerintah juga sudah melakukan atau berusaha secara maksimal mengantisipasi semua perkembangan yang terjadi. Menyiapkan secara maksimal rumah-rumah sakit, melakukan vaksinasi, menyiapkan obat-obatan, oksigen yang sangat diperlukan, logistik, baik makanan maupun kebutuhan-kebutuhan lain bagi keperluan hidup masyarakat. Saudara-saudara, itu semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan terus berjalan sampai hari ini. Nah, masyarakat diminta untuk terus disiplin, lakukan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas yang tidak terlalu diperlukan. Ini semua dituntut dari masyarakat agar disiplin, mengikuti peraturan dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah. Jangan abai, karena bahaya ini masih terus mengancam. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan gereja dan orang-orang percaya? Gereja dan orang-orang percaya harus ikut berperan, bahkan harus berdiri di depan, memberikan contoh yang berharga. Gereja harus mampu mengantisipasi keadaan. Tentu terus meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Pelayanan memang tidak bisa berjalan maksimal, karena hampir sebagian besar tugas-tugas pelayanan dilaksanakan secara virtual. Nah, ini juga kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Jemaat tidak bisa berkumpul seperti malam ini. Kita juga tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam persekutuan. Kita harus beribadah masing-masing dari tempat kita. Tetapi saudara-saudara, itu tidak menjadi persoalan bagi kita. 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di sana Tuhan hadir. Itu sesuai dengan janji Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi semua keadaan ini. Sekalipun
banyak kesulitan yang harus kita alami. Jadi gereja perlu menyiapkan diri dengan baik, menata pekerjaan pelayanan itu kembali, agar supaya kesulitan itu tidak membebani gereja. Ada solusi terbaik yang harus dilakukan. Gereja perlu menyiapkan tenaga-tenaga terampil, agar supaya semua pekerjaan pelayanan itu dapat tetap berjalan, sekalipun tidak ada dalam kebersamaan. Gereja juga perlu untuk senantiasa memanage pekerjaan-pekerjaan pelayanan dengan baik, agar supaya di tengah-tengah kesulitan ini, gereja tidak mengalami kebuntuan. Nah, saudara-saudara, apa maksud Tuhan dengan semua ini kita tidak tahu. Masih banyak rahasia yang masih tertutup, yang belum kita pahami dari semua keadaan ini. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini juga. Ada tujuan di balik semua penderitaan, baik pada masa dalam kitab Kejadian yang baru saja kita baca tadi, Kejadian 41. Ya, Tuhan punya tujuan, yaitu mengingatkan Firaun dan seluruh penduduk Mesir. Kalau 7 tahun Tuhan memberikan kemakmuran, kamu harus hidup teratur. Jangan lupa diri. Persiapkan diri dengan baik. Jangan hambur-hamburkan berkat-berkat Tuhan. Itu tujuan yang mau Tuhan sampaikan. Karena nanti pada saat masa kesulitan, kalau kamu tidak bisa menata diri dengan baik, maka kamu akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi kemakmuran dan berkat-berkat yang Tuhan berikan itu harus dikelola dengan baik, harus ditata dengan baik, harus dipelihara dengan baik. Yang kedua, diperlukan orang-orang yang terampil dalam mengelola semua hal, baik di dalam negara, di tengah-tengah masyarakat, maupun di dalam gereja, dan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan. Nah, yang ketiga, manajemen, tata cara pengaturan semua hal yang berguna bagi kelangsungan hidup dan masa depan. Nah, saudara-saudara, kita bertanya, apa maksud Tuhan dengan pandemi COVID-19 ini? Apakah ada tujuan-tujuan yang mau Tuhan sampaikan bagi kita? Menurut para ahli, saudara-saudara, dan juga itu juga diamini oleh para teolog, sesuai dengan apa yang Tuhan sabdakan, bahwa tujuan dari tindakan Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini dengan pandemi COVID-19 yang terjadi tidak hanya berdampak negatif, tapi ada banyak hal positif akibat dari pandemi COVID-19. Saya mencatat di sini ada 6 tujuan Tuhan di balik semua penderitaan karena pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pemanasan global berhenti. Saudara tahu bahwa kutub atau es di kutub utara itu mencair akibat dari pemanasan global. Industri-industri di seluruh dunia yang menyebabkan terjadi pemanasan global, sehingga es di kutub utara itu cair dan terjadi banjir hampir di seluruh dunia. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, industri berhenti, sehingga pemanasan global juga berhenti. Dan ini menguntungkan bagi kehidupan manusia dan juga semua makhluk di dunia ini. Yang kedua, kita lihat bahwa semua air di hampir seluruh dunia menjadi bersih.
karena banyak kegiatan manusia berhenti. Sungai-sungai yang tadinya tercemar sekarang berubah menjadi bersih. Tidak ada kegiatan-kegiatan di laut, tidak ada kegiatan-kegiatan di sungai-sungai, sehingga air baik di laut maupun di sungai sangat bersih, dan ikan-ikan maupun makhluk di laut bisa berkembang dengan lebih baik. Yang ketiga, saudara-saudara, akibat pandemi COVID-19, di mana kegiatan manusia di dunia ini, termasuk di negara kita ini, sangat berkurang, sehingga getar bumi berkurang. Jadi saudara lihat pergerakan-pergerakan manusia di dunia, baik itu kendaraan, baik itu pesawat terbang, baik itu manusia, itu membuat terjadi getaran di dunia, di bumi ini. Nah, getaran itu berkurang sangat drastis, sehingga bumi lebih normal. Nah, ini semua akibat positif dari adanya pandemi COVID-19. Yang keempat, saudara-saudara, udara makin bersih tanpa polusi. Ya. Jadi kita lihat pesawat terbang tidak ada lagi, hampir tidak bisa terbang. Ya. Tutup lapangan-lapangan udara, orang tidak lagi bepergian dari satu negara ke negara lain. Dan itu juga menyebabkan polusi udara berkurang. Tadi juga saya katakan industri berhenti, sehingga tidak menimbulkan asap yang naik ke udara. Dan itu menyebabkan juga udara makin bersih. Dan yang kelima, saudara-saudara, laut lebih aman, lebih bersih, sehingga makhluk-makhluk di laut bisa dengan bebas berenang. Ya. Ikan makin bersukaria karena semua keadaan laut sangat bersih. Jadi saudara-saudara, kita lihat akibat daripada pandemi COVID-19 ini, di balik semuanya itu, Tuhan punya tujuan yang mulia. Jadi kita tidak hanya melihat hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat bagi hidup kita, tapi kita bisa mendapatkan hal-hal positif di tengah-tengah berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Jadi kalau kita senantiasa meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, maka Tuhan mampu membuka pikiran kita untuk melihat bahwa di balik semua penderitaan, di balik semua kesulitan, ada tujuan-tujuan mulia dari Tuhan bagi hidup manusia, termasuk kita semua. Nah, mari karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengatur diri dengan lebih baik. Kita sudah punya waktu yang lalu, pada masa-masa lalu, betapa banyak berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang masa sulit, kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Ada banyak sungut-sungutan di mana-mana. Nah, kita perlu juga introspeksi diri, bertanya pada diri kita masing-masing. Pada masa Tuhan memberikan kelimpahan dalam hidup kita, apakah kita mengatur berkat-berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya? Sehingga pada saat kesulitan ini, kita tidak mengalami kesulitan yang parah. Atau jangan-jangan di masa-masa lalu, kita kurang menggunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik. Kita terlalu memboros berkat-berkat Tuhan. Kita salah gunakan berkat-berkat Tuhan. Sehingga pada saat keadaan sulit seperti ini, kita juga mengalami kesulitan yang berat. Jadi ada kesempatan untuk kita mengintrospeksi diri, merenungkan semua yang sedang terjadi ini, agar kita tidak perlu menyalahkan keadaan, tapi kita lebih mawas diri, lalu kita meminta ampun dari Tuhan. Tuhan berikan bagi kita jalan keluar terbaik, sehingga menghadapi semua keadaan ini kita tetap tenang, kita tidak galau, kita tidak menjadi putus asa. Kita tidak menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan atau saling menyalahkan. Tapi kita belajar apa maksud Tuhan dari semua ini. Nah, karena itu saudara-saudara, sekali lagi yang diperlukan dari kita saat ini ialah 3 langkah penting harus kita ambil
kemampuan kita mengantisipasi semua keadaan. Apakah keadaan ini masih sulit ke depan? Kita minta petunjuk Tuhan sehingga kita mampu mengantisipasi. Tuhan berikan petunjuk-petunjuk berharga bagi kita. Kita mampu melihat tanda-tanda untuk masa depan. Yang kedua, diperlukan keterampilan kita untuk mengatasi berbagai keadaan ini. Kesulitan-kesulitan yang ada, kita tidak usah terlalu bersungut-sungut. Tapi kita belajar secara terampil mengatasi itu. Cukupkan dengan segala kebutuhan yang ada. Puaskan dengan apa yang kita miliki. Tidak usah terlalu bersungut-sungut dengan keadaan ini. Karena dunia sedang menderita. Semua manusia sedang menderita. Bukan saja kita. Dan yang ketiga, mari kita mengatur diri dengan baik. Kita menata hidup ini dengan lebih baik. Menata rumah tangga kita dengan lebih baik. Menata semua berkat-berkat yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita dengan lebih baik. Sehingga kita senantiasa mampu bersyukur di tengah-tengah berbagai keadaan ini. Nah, kiranya Tuhan dan firman-Nya ini berkenan tinggal di hati kita. Roh Kudus bekerja untuk memberikan pertolongan kepada kita. Memberikan kekuatan, kemampuan. Sehingga kita sanggup mengatasi berbagai keadaan di tengah-tengah berbagai kesulitan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan mau berbicara kepada kami, mengingatkan kami untuk melihat masa depan kami, belajar mengantisipasi semua keadaan dan perkembangan yang terjadi. Sebagaimana Tuhan berbicara kepada Firaun, demikian juga Tuhan mau berbicara kepada kami semua saat ini, agar supaya kami belajar mengerti maksud-maksud Tuhan di balik semua keadaan yang sedang terjadi, terutama di tengah-tengah penderitaan dunia saat ini. Agar kami mau melihat apa tujuan yang Tuhan mau buat dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, sehingga kami mampu melihat tanda untuk masa depan hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan mau berbicara terus bagi kami lewat firman. Tuhan berkati semua kami yang hadir dalam ibadah malam ini di masing-masing keluarga kami. Tuhan berkati rumah tangga kami. Tuhan berkati kepala-kepala keluarga, istri sebagai pendamping, anak-anak dalam rumah tangga, semua anggota keluarga. Tuhan berkati mereka satu persatu. Mereka yang bekerja atau mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Berikan berkat-berkat-Mu bagi masing-masing keluarga kami, sehingga di tengah-tengah kesulitan ini kami boleh tetap hidup dan memuliakan Tuhan. Selalu mampu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan tolong mereka, berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam studi mereka yang sedang dijalankan dari rumah, baik dari bangku taman kanak-kanak sampai di lingkungan universitas. Tuhan berkati mereka satu persatu. Jaga lindungi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkan segala sakit penyakit
yang dapat membahayakan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan gerejamu. Tuhan berkati gerejamu di seluruh dunia. Di masa-masa yang sulit ini, biarlah gerejamu tetap dapat berdiri teguh, terus meminta petunjuk dari Tuhan untuk perjalanan pekerjaan pelayanan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati pimpinan sinode dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam jemaat. Tuhan berkati para presbiter. Tuhan berkati para pendeta di dalam jemaat dan keluarga-keluarga mereka. Tuhan berkati semua program-program kerja. Dan Tuhan berkati semua upaya yang mau dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan, supaya semuanya tetap berjalan dengan baik. Kami tak lupa berdoa untuk tim multimedia. Tuhan berkati mereka dalam tugas-tugas agar mereka dapat mengelola semua pekerjaan pelayanan secara baik, sehingga semua itu dapat berjalan sekalipun secara virtual. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai di pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan pakai mereka agar mereka dapat mengatasi keadaan yang sulit ini, sehingga masyarakat dan bangsa ini dapat keluar dari semua penderitaan dan kesulitan ini. Kami juga berdoa, Tuhan berkati kami semua yang malam hari ini hadir dalam ibadah. Tuhan tolong kami dan Tuhan persatukan kami, sehingga kami tidak tercerai-berai, sekalipun kami terpisah karena keadaan. Tapi di dalam Kristus kami tetap dipersatukan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami malam ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami memasuki hari-hari selanjutnya. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Tuhan dengar dan terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat, marilah memberi dengan sukacita. Dengarkanlah dan laksanakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Ini Jemaat 289 ayat 1 dan 3. Tuhan pencipta
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.